Semenjak resmi mengambil alih tahta kepemimpinan tertinggi di negeri ini, Presiden Jokowi begitu giat membangun infrastruktur. Ya, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Joko Widodo. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas serta merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah tanah air. Tentunya bukan hanya sekedar proyek abal-abal. Presiden Joko Widodo membangun beberapa infrastruktur megah di tanah air, yang diantaranya adalah pembangunan Bendungan Semantok. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan Bendungan Semantok sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan air dan pangan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan yang berlokasi di Dusun Kedung Pingit, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, didesain memiliki kapasitas tampung sebesar 32,67 juta meter kubik yang bersumber dari aliran Sungai Semantok. Bendungan yang dilengkapi jaringan irigasi ini dapat berfungsi sebagai penyalur air pada saat musim kemarau, guna mencegah terjadinya kekeringan pada areal persawahan seluas 1.900 hektar. Dengan begitu, kehadiran bendungan ini akan meningkatkan hasil produksi pertanian di daerah tersebut. Dengan luas area genangan 365 hektar, bendungan yang dibangun sejak tahun 2017 ini memiliki tipe zonal inti tegak yang memiliki tinggi 38,5 meter dan panjang puncak bendungan 3.100 meter. Mega proyek pembangunan Bendungan Semantok yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini diklaim akan menjadi bendungan terpanjang di Asia Tenggara. Kehadiran Bendungan Semantok juga dapat berfungsi sebagai upaya pemeliharaan sungai di wilayah hilir bendungan sebesar 30 liter per detik serta penyedia air baku sebesar 312 liter per detik untuk Kecamatan Rejoso. Selain itu juga memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata di wilayah Jawa Timur yang dapat menumbuhkan ekonomi lokal. Dikutip dari salah satu sumber, pembangunan Bendungan Semantok per bulan Juli sudah memasuki tahap akhir konstruksi dengan progres 97% dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2022 ini. Selain membangun bendungan, Presiden Joko Widodo juga membangun beberapa bandara megah di Indonesia. Salah satunya adalah Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka, yang menjadi bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Bandar udara ini memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 3.000 meter dan dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777. Selain itu, bandara ini juga memiliki kapasitas total hingga 29 juta penumpang setiap tahun dengan banyak ruang untuk ekspansi. Mega proyek yang dibangun sejak tahun 2015 ini sudah berhasil beroperasi komersial meski belum memenuhi ekspektasi. Diketahui bandara tersebut sepi karena masalah aksesibilitas ditambah pandemi COVID-19. Pembangunan akses jalan tol menuju bandara juga dilakukan. Salah satunya adalah tol Cilenyi Sumedang Dawan atau tol Cisumdawu yang juga terhubung dengan tol Cipali sebagai akses menuju ke Bandara Kertajati. Jika akses jalan tol sudah tersambung sepenuhnya, maka jarak antara kota Bandung menuju Bandara Internasional Jawa Barat tersebut akan menjadi semakin dekat.
sehingga hanya membutuhkan waktu 1 jam melewati jalan tol bisa menjangkau Bandara Kertajati. Selain membangun bendungan dan bandara, Presiden Joko Widodo juga menyambungkan konektivitas melalui banyak proyek jalan tol yang mengular di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, di mana sudah lebih dari 1000 km ruas jalan tol Trans Jawa yang beroperasi yang menghubungkan Banten hingga Probolinggo. Sementara pemerintah tinggal menyelesaikan 2 ruas pamungkas seksi akhir tol Pasuruan Probolinggo dan tol Probolinggo Banyuwangi agar lintas Jawa bisa ditempuh dengan jalan tol dari ujung ke ujung. Tidak jauh berbeda dengan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Di pulau ini pembangunan jalan tol juga masih terus dikebut. Meskipun belum bisa tersambung sepenuhnya hingga tahun 2024 mendatang yang diperkuat dengan statement Kementerian PUPR yang mengatakan bahwa Trans Sumatera lebih diprioritaskan pada jalur utama atau backbone. Namun meskipun demikian hingga kini sudah ratusan kilometer jalan tol Trans Sumatera yang beroperasi. Mulai dari Bakauheni Provinsi Lampung hingga Provinsi Sumatera Selatan sudah bisa dilewati melalui jalan tol. Sementara di bagian utara sudah tersambung jalan tol Sigli Banda Aceh, kemudian Pekanbaru Dumai, kemudian Medan Binjai, Binjai Setabat, lalu Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, dan Belawan Medan Tanjung Morawa. Saat ini juga masih banyak ruas jalan tol Trans Sumatera yang sedang dalam proses konstruksi. Beberapa di antaranya telah mencapai progres lebih dari 80%, bahkan ada yang sudah mencapai progres 100% dan tinggal menunggu peresmian.